Samsul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah jamaah saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam bab-bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab At-Tauhid. Malam hari ini kita akan memasuki bab yang ke-12. Bab yang ke-12 dari kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan, al-isti'adah, meminta perlindungan
bi ghairillah, kepada selain Allah. Ini adalah judul bab ke-12 dalam kitab At-Tauhid, ya, tentang al-isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Kemudian dibawakan di sana ayat di surat Al-Jin, ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jal berfirman, ya, menukil perkataan dari jin-jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalim minal jin fazaduhum rohaqa. Ini surat Al-Jin ayat yang ke-6, dibawakan oleh penulis. Kemudian dalil yang lain setelahnya dibawakan hadis. Wa ana Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Tadi surat Al-Jin, kemudian hadis. Ada lagi dalil yang lain dibawakan? Tidak. Cuma ada dua, dari ayat satu, dari hadis satu. Ini bab tentang kesyirikan al-isti'adah, meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan di dalam syarahnya al-isti'adah, tentang makna isti'adah. Makna isti'adah dijelaskan al-iltija'u wal-i'tisamu, walihada yusamma musta'adu bih ma'adan wa malja, fal'aidu billahi qad haraba mimma yu'dhi wa yuhlikuh ila rabbi wa maliki wa a'tasama bihi wastajara wal taja'a ilaihi, wa hadha tamthilun wa illa fama yaqumu bil qalbi minal iltija' ila Allah wal i'tisam bihi wal ittirahu baina yaday rabbi wal iftiqaru ilaihi wa tadallul lahu amrun la tuhitu bihil ibarah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Dijelaskan tentang arti dari isti'adah. Arti dari al-isti'adah atau isti'adah. Tahu ya, isti'adah maksudnya adalah meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Tapi siapa yang membaca syarahnya di situ tentang arti dari al-isti'adah? Seorang yang keras lantang. Zaki, Iqra. Ya, Umi. Belakang. Al-isti'adah adalah al-iltija'u dan al-i'tisam. Al-i'tisamu berteduh dan berlindung. Oleh karena itu al-musta'adu bihi, yang dimintai perlindungan disebut juga ma'adun dan
maljaun. Orang yang berlindung kepada Allah dan hakikatnya dia berlari, menghindar dari apa yang mengganggu dan mencelakakannya kepada Rabb dan pemiliknya. Dia berlindung, bernaung dan berteduh kepadanya. Ini adalah contoh saja. Sebab apa yang ada di dalam hati berupa harapan terhadap perlindungan dan penjagaannya, kepasrahan diri di depannya, pengakuan terhadap ketidakmampuan diri kepadanya, dan ketundukan terhadap ketundukan terhadapnya adalah perkara yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Baik, jadi al-isti'adzah intinya adalah apa? Intinya al-isti'adzah meminta perlindungan terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita atau yang bisa membahayakan kita. Itu al-isti'adzah, meminta perlindungan. Ya, dengan berharap kepada Zat yang Maha Kuasa dan seterusnya. Itu makna dari al-isti'adzah. Kemudian yang syirik di sini adalah ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau orang meminta perlindungan kepada makhluk yang ia bisa melakukannya? Boleh atau tidak? Boleh, tidak mengapa. Yang meminta perlindungan kepada manusia atau temannya yang ia bisa melakukannya, maka ini diperbolehkan. Tapi yang termasuk isti'adzah di sini maknanya adalah isti'adzah yang mengandung peribadahan, rasa cemas, rasa khawatir, ya, dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya atau yang membahayakannya. Itu hanya boleh diserahkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Adapun meminta perlindungan kepada makhluk yang ia bisa melakukannya, ini tidak termasuk dari kesyirikan. Seperti seseorang minta perlindungan kepada temannya, misalkan dari panas, atau panas minta dipakein payung, misalkan, tolong pegangin saya payung. Minta perlindungan dari sengatan matahari, dan orang itu bisa memegang payung, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Jadi minta perlindungan al-isti'adzah di sini adalah yang disebutkan di bawah-bawahnya itu, wa illa fa ma yaqum bil qalbi min al-iltija'i lillah. Ini hanya ungkapan saja. Hakikatnya adalah isti'adzah meminta atau keterkaitan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan berpegangnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Dia dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata Ibnu Qayyim. Jadi kesyirikan di sini adalah ketika meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun meminta perlindungan kepada selain Allah atau kepada makhluk yang dia mampu melakukannya diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, diperbolehkan. Kemudian Ibnu Katsir beliau mengatakan, al-isti'adzatu hiyal tija'u ilallah wal tisaqu bi janabi min syarri kulli dhi syarrin wal iyadu yakunu lidafi syarr wal iyad litabil khair. Intaha. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang makna al-isti'adzah. Al-isti'adzah adalah mengharap kepada Allah Azza wa Jalla, bertawajuh, konsen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan madarat. Minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang bisa mendatangkan madarat atau bahaya. Itu isti'adzah. Wal iyadu yakunu lidafi syarr. Yang meminta perlindungan itu adalah ketika seseorang tidak ingin tertimpa asyar. Apa syar di sini? Keburukan atau bahaya atau madarat. Atau dia meminta untuk didatangkan kemanfaatan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Zaifah bawa adik ini, Jai. Ini Jai. Mau main di belakang mau.
Ya, ke belakang. Baik. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang makna al-isti'adzah. Kemudian qultu wa hiya minal ibadat allati amara Allah taala ibadah biha. Kama qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman tentang isti'adzah, dan al-isti'adzah termasuk dari ibadah yang diperintahkan kepada kita dari Allah Azza wa Jalla. Di surat Fussilat ayat ke-36, dan apabila datang kepadamu syaitan menggodamu, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, apabila syaitan datang menggoda kita, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka al-isti'adzah bagian dari ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi ini dalam hal mengusir syaitan. Siapa yang bisa mengusir syaitan, menjauhkan gangguan syaitan dari diri kita? Hanya Allah. Maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah ketika kalian digoda oleh syaitan untuk menjadi kafir, untuk melakukan kemaksiatan. Dan makna yang umum didatangi juga oleh syaitan, maka minta perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu lafaz isti'adzah bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu di antara lafaz-lafaz al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu di antara lafaz al-isti'adzah. Ini perintah. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan hal-hal seperti ini, meminta isti'adzah kepada Allah di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul a'udzu isti'adzah. Qul a'udzu, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku meminta perlindungan, aku berlindung dengan Rabb-nya yang menguasai waktu subuh. Siapa itu? Allah. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb-nya seluruh manusia. Ini isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Fama kana ibadatan lillah fasarfuhu li ghairillah syirkun. Segala sesuatu yang itu adalah peribadahan kepada Allah, kalau kita selewengkan, kalau kita palingkan kepada selain Allah, maka termasuk dari kesyirikan. Ya, seperti sholat ibadah ditujukan kepada selain Allah jadi syirik. Seperti menuntut ilmu ibadah, ya diselewengkan kepada selain Allah jadi syirikan. Isti'adzah ibadah, kalau dipalingkan maknanya diberikan kepada yang lain, maka jadilah dia kesyirikan. Jadi arti isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun meminta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang ia bisa melakukannya diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan, tidak mengapa. Dan isti'adzah di sini adalah yang bermakna ibadah. Ya, yang keterkaitan hati kita itu harusnya untuk Allah saja, seperti takut, cemas, berharap, ya konsentrasinya kepada Allah. Itulah al-isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kesyirikan nanti akan dibahas di sini dalam surat Al-Jin. Ini contoh isti'adzah syirkun, ya orang yang meminta perlindungan tapi kesyirikan. Kemudian faman sarafa syai'an min hadhil ibadati li ghairillah faqad ja'alahu lillahi syarikan fi ibadati
wa naza'a ar-rabb fi ilahiyati kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairi yakunu 'abidan li ghairillah wala farqun kama sayati taqriru qariban insyaallah. Kemudian dijelaskan siapa yang memalingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan dan seterusnya. Seperti yang orang yang salat, ya, orang yang salat untuk Allah tapi dia juga salat untuk yang lainnya. Nah, ini termasuk dari kesyirikan. Baik, kemudian dalil surat Al-Jin ayat yang keberapa, Fadil? Yang ke 6. Bagaimana bunyinya? Wa annahu kana sudah sampai belum? Sudah sampai situ belum? Sudah kan? Sudah, itu sudah surat Al-Muddathir. Iya kan kamu? Gimana wa annahu kana Rafi? Wa annahu kana rijalun minal ins. Bukan itu. Kamu Bagas, jangan diintip itu. Tutup, bagus begitu, Zaki. Tutup. Fazaduhum rahaqa. Dibawakan surat Al-Jin ayat yang ke-6 tentang orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin itu. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzun, itu dia isti'adah, a'udzu ya'udzun, ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan di sana ada laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Tidaklah permintaan manusia itu kepada para jin melainkan membuat mereka tambah kafir, tambah sesat, tambah banyak dosanya. Baik, ini adalah contoh al-isti'adzah yang keliru atau al-isti'adzah yang syirik. Akan dijelaskan nanti di dalam penjelasannya di sini. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat 6 surat Al-Jin, ay kama nara anna lana fadlan 'alal ins li'annahum kanu ya'udzuna bina ay idza nazalu wadiyan aw makanan muhashan kama kanat 'adatul 'arab fi jahiliyatiha ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan minal jan an yusibahum syai'un bisu'in. Ibnu Katsir belum menjelaskan tentang makna ayat ini. Ayat apa? Di surat Al-Jin. Ayat berapa? Fano? Ke-6. Tentang apa itu ayat tadi? Tentang apa, Fano? Ukis. Tentang apa? Tentang apa tadi? Pras, tentang apa, Pras? Bahwasanya tentang apa ini? Yang kencang suaranya. Keras. Yang keras, beras. Saya jawab, tentang apa tadi ini? Surat Al-Jin ayat 6 tuh ingin menjelaskan tentang apa, Pras? Fadil. Tentang apa, Fadil? Hei, tentang apa? Ansor? Tentang kepada jin. Abir, ungkapkan aja. Ungkapkan nggak apa-apa. Belajar. Tentang apa?
Lengkapi bagaimana? Lengkap. Ayo. Saya minta kepada Minta apa? Oi. Minta apa? Sebelah kiri. Kamu Raffi tentang apa yang tadi ayatnya? Lama subuh nanti. Tentang apa tadi? Tentang ada manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Minta perlindungan kepada bangsa jin. Dijelaskan di sini kama narwa anna lana fadlan 'alal ins. Li'annahum kanu ya'udzuna bina. Ya bangsa jin ini mereka jadi kepedean gitu. Ya jadi merasa berani bangsa jin ini. Kenapa? Karena ada manusia yang minta perlindungan kepada mereka. Makanya jin-jin ini menjadi besar hidungnya atau besar kepalanya. Dikarenakan mereka melihat dari manusia-manusia ini meminta perlindungan kepada jin, kepada mereka. Gitu. Bagaimana bentuk meminta perlindungan kepada jin manusia ini di zaman jahiliyah dahulu? Ketika orang-orang Arab jahiliyah melewati sebuah tempat, lembahkah atau hutankah yang sebelumnya belum pernah mereka lewati, mereka meminta meminta perlindungan kepada jin. Jadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kalau mereka melewati sebuah tempat yang belum pernah mereka lewati, atau yang merasa di situ tempat ini angker bahasanya, serem, maka mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin. Meminta perlindungan kepada bangsa jin agar jin-jin yang lain tidak mengganggu mereka ketika melintasinya. Paham nggak? Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka melewati sebuah tempat yang belum pernah mereka lewati atau mungkin angker bahasa kitanya, lalu mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin dengan mengatakan a'udzu bisaidi hadzal wadi. Kami meminta perlindungan kepada penguasa tempat ini gitu. Kepada penguasa tempat ini dari bangsa jin. Agar jin-jin yang lain tidak mengganggu mereka. Itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah seperti itu dahulu. Kami meminta perlindungan kepada penunggu tempat ini agar yang lainnya tidak mengganggu kami gitu. Disitulah para jin menjadi bangga, senang karena manusia sudah meminta perlindungan kepada mereka. Thayyib. Idza nazalu wadiyan aw makanan, dijelaskan sini oleh Ibnu Katsir ya. Ini adalah termasuk dari adat Arab ketika jahiliyah terdahulu. Mereka minta perlindungan kepada bangsa jin agar tidak ditimpa sebuah bahaya atau yang lainnya. Wadzalika anna ar-rajula minal Arab kana idza amsa biwadin kufrin wa khafa ala nafsi qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi yuridu kabiral jin. Nah, dijelaskan ya. Dahulunya orang Arab jahiliyah, ada seorang laki-laki dicontohkan di sini. Apabila mereka kesorean gitu ya, kemalaman di sebuah tempat dan khawatir terjadi apa-apa pada dirinya, nih zaman dahulunya begitu mereka sedang melakukan perjalanan kemalaman lah atau kesorean dan takut diganggu gitu. Kalian ke kebun belakang sana kan dapat hukuman, misalkan suruh ke kebun sana, ke Indogrosir lewat sebelah sini. Balik ke sini sudah gelap, kan khawatir. Belum pernah kan? Kalian diutus ke sana belum pernah kan? Belum. Santri lama yang sudah pernah. Apa kabar santri lama? Udah nggak ada semua. Kemalaman lewat sana itu, umpamanya nih. Lalu khawatir atas diri kita sendiri, takut kenapa-napa, akhirnya meminta perlindungan kepada bangsa jin yang ada di situ. Wahai jin, wahai penunggu tempat ini, tolonglah saya, jangan sampai saya disakiti. Ini al-isti'adzah yang
syirik, tidak diperbolehkan. Dahulunya bangsa Arab seperti itu. Mereka mengatakan a'udzu bisaidi hadzal wadi min sufaha'il qaumi. Aku meminta perlindungan kepada rajanya tempat ini atau yang menguasai tempat ini dari jin-jin yang lainnya gitu, dari jin-jin kecil yang lainnya. Yuridu kabirul jin. Nah, orang ini memanggil jin yang besar gitu, minta tolong, meminta pertolongan, perlindungan dari jin-jin yang kecil. Kepada anak buahnya diminta tolong lah, jangan sampai diganggu. Qala Mujahid, kanu idza batu wadiyan yaqulun na'udzu bi'azimi hadzal wadi. Kata Mujahid di dalam menafsirkan ayat ini, mereka dahulunya apabila menuruni lembah, pokoknya ke sebuah tempat lah, mereka mengatakan kami meminta perlindungan kepada pembesar tempat ini, ya, kepada penguasa tempat ini. Wadi di sini ya lembah gitu. Oh, kita bisa hutan, kebun, ya, danau gitu. Danau kan banyak juga kaum muslimin sebelum memberikan hidayah kepada kita dan mereka masih melakukan yang seperti ini, ya, meminta perlindungan kepada penunggu-penunggu tempat-tempat lah di danau gitu. Dan mata ini ada penunggunya. Di laut mereka mengatakan ini ada penunggunya. Di sumur mereka mengatakan ini ada penunggunya itu. Di pohon mereka mengatakan ini ada penunggunya itu. Itu bahasa di sana penunggunya, nggak tahu di sini disebut apa ya. Ini ada penunggunya gitu. Lalu mereka merendahkan dirinya lah, numpang-numpang, anak ini mau lewat misalkan, ya, atau tunduk-tunduk seperti itu. Karena ini tempat ada penunggunya, rumah tua misalkan, di situ ada penunggunya, maka mereka merendahkan dirinya manusia ini. Ya, dalam artian ketundukan, kehati-hatian yang seharusnya itu ditujukan kepada Allah saja. Ketika kita lagi sholat, itu harus tundukan, kepatuhan, ngeri. Tapi ini enggak. Ya, masih banyak yang seperti ini. Bahkan ada juga yang memberikan sesembahan atau sesajen kepada para penunggu itu. Ada lagi lebih parah lagi. Namun yang kita dapati juga ada yang meminta perlindungan kepada jin-jin yang menguasai tempat-tempat gitu. Ada. Ini termasuk isti'adzah yang syirik tidak diperbolehkan. Kami meminta perlindungan kepada penunggu danau ini agar acara kami ini tidak gagal atau tidak diganggu gitu. Atau sebelum melakukan perlombaan perahu gitu ya. Ya kan? Balap perahu. Karena meyakini itu tempat ada penunggunya, meminta perlindungan kepada penunggu tempat tersebut, laut itu. Ada kan yang seperti ini, ada sungai, di sungai ada penunggunya. Maka kalau ingin nyeberang, mereka harus mengucapkan kalimat-kalimat yang memanggil-manggil para penunggu ini. Itu adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Paham? Tapi kalau masuk perumahan, ada security, masuk aja udah santai. Nggak numpang-numpang. Terobos aja itu portal. Kalau itu ada penunggunya. Siapa penunggunya? Pak security. Lewat aja sudah. Asal bodoh, kasih langsung lewat. Kalau bisa portalnya ditabrak aja sudah. Gitu. Itu ada penunggunya padahal. Penunggunya adalah penjaganya itu. Ada security-nya, lewat aja sudah, cuek, nggak ngasih KTP, nggak apa. Tapi kalau ke tempat-tempat yang seperti tadi, mereka khawatir dan was-was, bahkan meminta perlindungan kepada penunggu tempat itu. Nah, itu adalah lafaz-lafaz yang syirik, nggak boleh itu keyakinan. Ini tempat ada penunggunya. Dalam artian yang menunggu di sini maksudnya adalah makhluk halus gitu ya, yang dia bisa mengganggu kita gitu kalau kita ngapa-ngapain di situ. Tapi kalau penunggu di sini, misalkan nih pohon ini ada penunggunya, apa? Dia jawab burung, semut. Ya betul, itu yang nungguin pohon itu.
Ngerti? Di pesantren ini ada penunggunya. Siapa penunggunya? Ya, ada pengurusnya, ada murid-muridnya. Itu penunggunya, betul tidak? Betul, itu yang nungguin. Tapi kalau penunggu di sini maksudnya adalah makhluk kasar, makhluk halus, syaitan atau jin. Ya, lalu mereka merendahkan diri mereka kepada jin-jin itu agar tidak diganggu. Inilah yang syirik, nggak boleh seperti itu. Atau numpang-numpang dengan bahasa-bahasa. Ada nggak sih di sini? Kalau sana bilangnya numpang-numpang gitu. Permisi, sampai bilang permisi itu ada permisi. Ada pohon besar, ya, ada penunggunya. Jadi kalau lewat itu nunduk sambil permisi, Mbah. Nggak ada di sini, nggak ada. Sini. Sampai nunduk permisi Pak, permisi Mbah. Nah, situ ada itu. Kalau takut diganggu. Ini adalah kebiasaan sekali lagi orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka seperti ini disebutkan oleh para ulama di sini. Baik, di sini ada contohnya lagi. Kemudian fazaduhum rohaqo. Maka jin-jin itu menambah kepada mereka rohaqo. Apa arti rohaqo? Al-kufar wa tughyan. Jin-jin itu menambah kekafiran kepada manusia itu, menambah kesesatan kepada manusia itu. Yakni dengan meminta perlindungan kepada jin, manusia akhirnya bertambahlah kesesatannya, bertambahlah kekufurannya. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan, agar manusia masuk ke dalam neraka. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, lamma ra'atil jin annal insa ya'udzuuna bihim min khafihim minhum zaduhum rahaqa. Ay khaufan wa irhaban wa dha'ran hatta yabqa ashad minhum makhafan. Baik. Kata Ibnu Katsir, ini perhatikan ya. Jin-jin ini mereka kepedean ketika melihat manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Itu, kepedean. Paham enggak? Jin-jin ini menjadi ro'atil jin, menjadi apa sih namanya? Sebesar kepala dia jadi belagu gitu. Disebabkan manusia meminta perlindungan kepada mereka. Mana lebih mulia, manusia atau jin? Manusia. Allah katakan karamna bani Adam. Laqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan anak-anak keturunan Adam manusia dibandingkan dengan jin. Derajatnya jelas lebih mulia manusia. Rasul yang diutus dari bangsa jin atau manusia? Manusia. Bahkan para jin mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW, beriman kepada dakwah beliau. Ya, Rasulnya dari bangsa manusia bukan jin. Mengerti? Maka ketika manusia merendahkan diri mereka kepada jin, jin jadi senang dia. Oh, terbalik sekarang keadaan. Kalian yang meminta perlindungan kepada kami, bukan kami yang minta perlindungan kepada kalian. Ada nggak ulama dari bangsa jin? Ulama itu, tapi ini jin sohi apa gitu namanya, karangan jin ada tidak? Nggak ada. Ahli ilmu manusia. Ada sohi apa kitab hadis karangan jin ada atau tidak? Nggak ada. Ada periwayat hadis dari kalangan jin? Ada atau tidak? Nggak ada. Telah mengkabarkan kepada kami jin, telah mengkabarkan kepada kami baru manusia lagi. Ada nggak ada? Paham tidak? Ulama dari kalangan manusia, walaupun bangsa jin ada juga yang menuntut ilmu, ada juga orang yang alimnya, tapi tetap kedudukannya lebih mulia manusia, bukan bangsa jin ini mereka. Oleh karena itu ketika manusia merendahkan dirinya di hadapan jin, jin jadi ini
jadi senang gitu, jadi merasa belagu dia. Disebabkan manusia sudah tunduk-tunduk sama dia, minta perlindungan kepada mereka. Thayyib disebutkan sini, ya'udzuna bihim min khafihim minhum. Karena manusia ini takut kepada jin, makanya minta perlindungan kepada jin itu. Gitu. Zaduhum rohaqo. Maka jin-jin itu dengan sebab manusia meminta kepada mereka, menambahkan kepada manusia rohaqo. Ditafsirkan sini khaufan, rasa takut, wa irhaban, ya, dan cemas serta khawatir. Jadi rugi atau tidak meminta perlindungan kepada jin? Rugi. Isti'adzah kepada mereka, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan, nggak boleh. Di mana jin ada atau tidak? Ada, tapi dia gaib, tidak bisa dilihat. Tapi mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Ya, disebutkan oleh para ulama nanti mereka ini, jin ini bisa berubah bentuk gitu. Dari bentuk asli penciptaannya, dia diciptakan dari apa? Dari api. Dia diciptakan dari api. Malaikat dari cahaya. Manusia dari tanah. Dia dari api. Bentuk asli penciptaannya adalah dari api. Namun dia bisa merubah wujud gitu, berubah. Itulah yang kemungkinan kita bisa melihatnya seperti itu. Makanya kalau ada orang sudah meninggal dunia, kemudian kita lihat dia belanja di warung, itu bisa dipastikan adalah pertama mungkin kembarannya, kita nggak tahu. Baru pulang dari Jakarta, datang ke sini, nengok adiknya mati. Itu kemungkinan pertama. Oke, nggak ada itu ya kan, bisa jadi. Yang kedua adalah jin. Yang ketiga mungkin halusinasi. Ya, biasa orang yang baru tinggal wafat oleh orang tercintanya dalam rumahnya itu masih berasa gitu, masih berasa. Kayaknya ada apa-apa tadi duduk di situ. Ternyata di belakang. Salah, nah ada di belakang. Oh, di belakang. Bukan di depan. Halusinasi. Kalau betul-betul ada berwujud duduk lalu sudah meninggal dunia, bisa dipastikan itu adalah jin. Tapi sudah berkamuflase, sudah merubah bentuk menjadi manusia itu. Bisa. Subuh-subuh kalian bangun, tiba-tiba di lapangan ada yang nyapu, kakinya sebelah putus, sebelah ada, itu bisa dipastikan adalah jin. Ya, karena mereka hidup sama seperti kita. Mereka juga beranak pinak. Mereka juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sama berjenis kelamin, ada cowok, ada cewek. Fano minat nikah dengan jin perempuan? Ya. Sama-sama serem. Dia ada cowok, ada cewek. Makanya ketika doa zikir mau masuk kamar mandi, gimana? Artiin. Nah, ini yang banyak diam. Jun. Hah? Dengan menyebut nama Allah, bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika, tu a'udzu, isti'adzah. Aku berlindung dari pandangan jin perempuan. Jin perempuan dan jin laki-laki dan perempuan, dia berjenis kelamin gitu, jin. Kemudian ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bidah. Sama, dia sama. Dia juga makan dan juga minum. Sama dia, seperti manusia. Dia makan, dia minum. Makanya yang makan gak baca bismillah, dia makan bareng siapa? Bareng setan. Tuh, makannya banyak tapi kurus, tapi banyak gitu. Mungkin dia tidak baca bismillah, dia collab sama setan, makan bareng gitu, gak kenyang-kenyang.
Ini juga makan jin. Ya apa makan mereka? Tulang ya kan. Makan mereka apa? Tulang juga. Tulang itu adalah diantara makan mereka, tulang itu. Makanya kalau lempar tulang, membaca Bismillah. Bismillah lempar itu tulang. Agar yang makan adalah saudara-saudara kita dari bangsa jin yang Muslim. Bismillah. Tulang ayam, makan ayam. Bismillah. Kemudian tulang ikan baca Bismillah. Tulang kambing baca Bismillah. Itu nanti akan dimakan oleh jin-jin yang Muslim gitu. Toyib. Bagaimana proses makannya? Goib ya. Bagaimana proses makannya? Goib, kita nggak mengetahuinya. Kita cukup mengimaninya. Ya jangan katakan pagi-pagi tulang masih ada Ustaz itu katanya dimakan jin. Ya kamu tidur kali semalam jadi itu masih ada. Jadi saya jin Ustaz. Nah, paham kan? Itu goib. Ya prosesnya goib, kita tidak mengetahuinya. Paham ya? Tulang. Mereka juga beranak pinak. Mereka bisa berwujud itu. Di antara wujud yang paling sering adalah berwujud ular dan juga kalbun. Manusia, kalbun, tahu kalbun? Anjing. Wujud mereka sering berwujud ular dengan berwujud anjing. Tempat tinggal mereka ada yang terbang di langit, gitu. Kemudian ada yang di mana di lubang-lubang, dari tempat-tempat yang kotor, gitu. Tempat-tempat yang najis seperti kamar mandi, sesampah-sampahan tuh. Nah itu tempat tinggal mereka. Juga di rumah-rumah juga bisa mereka tinggal mereka. Di pondok pesantren juga bisa ada sama jin-jin. Makanya banyak yang keluar dari pondok pesantren. Di antara sebabnya apa? Digoda oleh jin. Digoda dalam bentuk apa? Malas. Apalagi bosan. Apalagi kangen rumah. Itu yuwaswisu fi sudurin nas, pulang pura-pura sakit Ustaz izin, kenapa sakit? Aduh sakit. Telepon orang tuanya, baru sampai gerbang sudah yes sembuh. Tuh ada begitu kan Azam ya? Ada kan yang seperti itu? Bukan kamu, itu godaan mereka banyak. Dan seperti inilah jin. Ada alam khusus bagi mereka. Mereka bisa lihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Ada surah Al-A'raf ayat ke-28 ya. Sebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis dan bala tentaranya bisa melihat kita, lihat manusia kalian. Di tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau ada orang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, inilah yang dibenci atau dicela oleh para ulama. Nggak mungkin gitu. Kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, rupa asli penciptaan mereka. Enggak. Tapi memungkinkan bagi manusia melihat jin dalam wujud-wujud mereka yang lain gitu. Itu bisa. Mengerti? Bisa dalam bentuk ya seperti malam-malam lah. Tiba-tiba di sini ada siapa gitu, teman kita duduk di pojok padahal dia ada di gurfa lagi istirahat tidur. Itu bisa dipastikan adalah jin itu. Kita bisa lihat dia itu jin berarti itu. Disamperin kita jalan, dia nengok temannya mukanya nggak ada rata. Itu jin sudah itu. Dari belakang kayak seperti Vano itu tadi saya kesana datang, Vano nengok begini rata mukanya. Nggak ada mata, nggak ada hidungnya. Itu adalah jin. Lalu santri lompat ke bawah. Jangan lompat ya. Janganlah. Mesti jangan lompat. Tapi baca ta'awudz kemudian lari sekeceng-kecengnya. Nyalin di semua lampu, bangunin teman-teman. Itu jin bisa seperti itu. Ada yang bentuk ular gitu. Kemudian orang-orang yang bisa mengatakan lihat jin, lihat setan ya dilihat dulu, bisa jadi bohong, dusta ya kan.
Bisa jadi asli memang dia betul-betul melihat. Dan mereka juga suara juga bisa. Suara juga bisa. Ya kan? Berwujud bisa, suaranya juga bisa. Berwujud saja mereka bisa, apalagi cuma ngasih suara saja bisa. Seperti ada yang manggil padahal tidak manggil gitu. Bisa jadi digoda oleh jin. Bahkan jin Ifrit ya, di zaman Nabi Sulaiman, dia ingin memindahkan kerajaan siapa? Ratu siapa namanya? Balqis. Dia mau pindahin itu bisa. Luar biasa ini kekuatan dari bangsa jin ini. Jadi bisa ini mereka hidup bersama kita. Tapi kita tidak boleh meminta perlindungan kepada jin ini. Gitu. Ini termasuk dari kesyirikan. Dan orang jahiliyah mereka minta perlindungan kepada jin. Minta perlindungan kepada bangsa jin. Kita nggak boleh. Dan kita nggak boleh takut kepada jin. Kalau digoda baca ta'awud, kemudian lari. Baca ta'awud kemudian katanya Allah alam kalau kita takut justru dia berani gitu. Tapi kalau dia berani kita takut. Tapi kalau kita berani katanya mereka ya takut. Tapi Allah alam ya itu bukan hujah atau dalil. Itu jin ada gitu. Tidak boleh diingkari karena ini termasuk bagian dari beriman kepada hal yang gaib. Tidak boleh diingkari akan keberadaan jin, nggak boleh. Ya, mengatakan nggak ada sekarang mah setan-setan sudah tidak zaman lagi, nggak boleh mengatakan seperti itu. Dia ada jin hidup bersama kita berdampingan. Gitu. Toib, kita lanjut di sini sedikit. Hatta yabqa asyad minhum makhafa. Sehingga manusia itu sangat-sangat takut sekali kepada jin dan memperbanyak meminta perlindungan kepada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi, kana rajul yakhruju bi ahli fayatil ardu fayanziluha fayaqulu a'udzu bi saydi hadzal wadi minal jin an udarra fihi aw mali aw waladi aw masyiati. Qala fa idza 'adha bihim min dunillahi rahaqathum al-jinnu al-adza inda dzalik. Kata Al-Imam As-Suddi, dahulu seseorang keluar bersama keluarganya untuk safar dan lain-lain. Datanglah ke sebuah tempat asing yang mereka belum pernah singgah di situ. Lalu orang ini mengatakan, saya berlindung, meminta perlindungan kepada penunggu tempat ini dari kalangan jin. Ini kebiasaan orang jahiliyah memang berarti. Agar aku tidak diberikan madorot terhadap hartaku, terhadap anakku, dan terhadap pekerjaanku ini. Ketika mereka meminta perlindungan kepada selain Allah, itu dengan jin, maka jin-jin itu bertambah lagi untuk mengganggu mereka. Maka jin itu malah justru mengganggu mereka. Wa dzakara an Ibnu Abi Hatim bi sanadin ila Ikrimah nahu dzalik. Wa qad ajma'a al-ulama ala annahu la yajuz al-isti'adzah bi ghairillah. Sepakat para ulama di sini tidak boleh kita meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali kepada makhluk yang dia bisa melakukannya. Berkata Mula Al-Qari, la tajuz al-isti'adzah bil jin. Kasih garis itu ya, tidak boleh kita meminta perlindungan kepada bangsa jin. Allah telah mencela orang-orang kafir karena mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Dalam surat Al-An'am ayat 128, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana tamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghana ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Di surat Al-An'am tentang keuntungan yang didapatkan oleh jin dan keuntungan yang didapatkan oleh manusia. Baik. Di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar seluruhnya, ya masyarul jin qad istakthartum minal ins,
wahai kalian bangsa jin, engkau ini telah bukan apa dicemahkan. Di situ dicemahkan engkau telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Berkata manusia dari kalangan berkata manusia, ya Allah, ini ada orang mengatakan manusia, sesungguhnya jin-jin itu telah memperoleh keuntungan dari kami, dan kami pun telah memperoleh keuntungan dari mereka. Jadi saling menikmati. Paham? Bentuk kenikmatan yang didapatkan oleh bangsa jin adalah manusia tunduk patuh sama dia. Jin senang jadinya. Oleh karena itu kalau ada orang minta perlindungan dan pertolongan kepada jin, itu nggak gratis, tapi ada maharnya gitu. Makanya dukun-dukun dan yang lainnya, dukun-dukun yang ori ya, dukun-dukun yang asli, yang memang mereka memiliki teman dari bangsa jin, ketika jin-jin itu membantu mereka, maka jin ini meminta tumbal, yaitu mahar lah. Meminta balasannya adalah kekufuran atau kebid'ahan, kemaksiatan. Oleh karena itu sering kita dapati ada orang yang makan mayat misalkan, bongkar kuburan, mayatnya dimakan, ada seperti itu. Ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid, gitu. Kekufuran itu kan. Ada yang ngapain lagi? Berzina dengan pasiennya atau yang lain-lain. Itu adalah permintaan dari bangsa jin. Disitulah jin menjadi senang karena manusia nurut sama mereka. Disuruh ini, disuruh itu, mau saja nih manusia. Nah, keuntungan yang dapat oleh manusia, jin itu bisa membantu mereka. Ada orang datang di mana ada orang kehilangan sesuatu, datang ke dukun, kan dukunnya bertanya kepada jinnya, di mana nih? Kata jinnya ada di sebelah timur, di arah timur. Nanti dukunnya tinggal acak-acak kata-kata, dia ada di sebelah timur, pokoknya ke arah sana saja. Di mana lagi jin? Dekat tiang listrik, kata dia. Kemana lagi? Di belakang kandang ayam, di belakang kandang ayam situ Pak, cari. Akhirnya orang nyari ke sana ke arah timur, tiang listrik ada kandang ayam, gue cari. Wah, jangan-jangan handphone saya ada di sini. Gitu. Paham ya? Disitulah bangsa jin menikmati dari manusia, dan manusia pun menikmati dari mereka karena dibantu oleh jin-jin itu. Ya, di sini ayatnya disebutkan. Ya Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, sesungguhnya kami ini saling menikmati, dan Kau telah datangkan ajal kami. Allah mengatakan an-nar mathwakum, nerakalah tempat kembali kalian untuk selama-lamanya. Oh iya ya, fastima'ul insi bil jin fi qada'i hawaiji. Perhatikan, manusia mendapatkan keuntungan dari bangsa jin, yaitu dengan jin-jin tersebut membantu memenuhi kemauan manusia itu. Ya, ada orang misalkan bisa terbang, gitu, berjalan di atas air atau kebal ditusuk-tusuk, itu bantuan dari bangsa jin. Gak mungkin manusia biasa bisa seperti itu. Tidaklah melainkan bantuan dari jin seperti itu. Ya, ada orang misalkan kebal ditabrak kereta api, ditabrak duak, cuma mental, tidak berdarah-darah, gak mati. Itu adalah bantuan dari bangsa jin seperti itu. Kalau manusia biasa pasti dia akan mati. Ya, ditusuk dipenggal kepalanya dengan pedangnya nggak mempan. Itu ada bantuan dari bangsa jin. Nggak mungkin manusia biasa bisa seperti itu. Nah, disitulah manusia menikmati pertemanan dengan jin tadi. Kemudian dengan cara wa ikhbari bi syai'in minal mughayyabat. Dan juga manusia bisa berlezat-lezat dengan jin karena jin-jin itu memberikan kabar-kabar yang gaib, gitu. Kabar-kabar yang gaib kayak tadi ya. Mungkin ini biasanya profesinya adalah dukun. Ini profesinya adalah dukun, paranormal misalnya. Seperti ini.
Sebentar lagi nih, 2 bulan ke depan banyak nih orang-orang yang mulai meramal gitu, meramal. Wastimta'ul jin bil ins ta'zimu iya. Dan jin, bentuk kenikmatannya bersama manusia adalah manusia itu menjadi mengagungkan mereka, memuliakan jin. Jadi sami'na wa ta'na, manusia itu kepada jin. Dan dengan bentuk meminta pertolongan kepada jin, maka jin itu menjadi senang gitu. Berarti jin suka nih kalau manusia merendahkan dirinya di hadapan mereka, senang jin itu. Karena memang aslinya manusialah yang lebih mulia, bukan dari kalangan bangsa jin itu, tapi manusia. Namun ketika manusia merendahkan dirinya di hadapan jin, jinnya jadi senang gitu. Banyak ya kebahagiaan yang mereka dapatkan. Qala al-musannif wa fihi anna kauna syai' yasul bihi manfa'ah dunyawiyah la yadullu ala annahu laysa minasyirk. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam ayat-ayat ini, surat Al-An'am dan lain-lain dalilnya, bahwasanya sesuatu yang mendatangkan manfaat duniawiyah ya la yadullu ala annahu laysa minasyirk. Tidak semuanya itu tidak mengandung unsur kesyirikan. Ya seperti manfaat duniawiyah, manusia meminta perlindungan pada jin ada manfaatnya, tapi itu bukan berarti tidak syirik. Bisa jadi itu adalah kesyirikan. Bahkan kalau contoh tadi adalah bentuk kesyirikan. Taib ini ayat yang pertama tentang isti'adzahnya manusia kepada bangsa jin. Jin ada yang laki, ada yang perempuan. Mereka juga makan sama seperti kita. Mereka juga nikah sama seperti manusia. Mereka juga mati sama seperti manusia. Jin itu mati. Ya, yang umurnya paling panjang adalah iblis. Itu iblis umurnya paling panjang. Adapun jin-jin yang lain umurnya sama, mereka juga ditimpa kematian. Tapi iblis ini umurnya panjang sampai nanti hari kiamat baru iblis ini akan mati. Paham ya? Tapi ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Bagaimana kita membedakan Pak, ini bantuan jin atau karomah? Misalnya terjadi pas seorang ikhtiar Pak melakukan hal yang takdir begitu. Iya. Dia klaim ini karomah ini. Tapi apakah kita boleh menetapkan ini karomah atau bagaimana? Kalau kita yang melihat kejadian itu, misalnya ada orang bisa terbang gitu atau apa ya, terbang gitu. Bagaimana kita bisa membedakan orang tersebut mendapatkan karomah atau bantuan dari jin? Maka kata Imam Syafi'i diuji dulu. Kita lihat bagaimana amalan orang tersebut. Gitu. Kalau amalannya berada di atas as-sunnah, akidahnya juga akidah yang lurus, maka insya Allah itu adalah karomah. Tapi kalau orangnya itu begajulan, kemudian memang ahlul bid'ah, jelas kebid'ahan yang diamalin, dia juga suka kepada datang-datang ke tempat-tempat keramat, itu bukan karomah, tapi itu adalah jin, sihir, bantuan dari jin. Karena ada perbedaan antara karomah dengan sihir kan. Kalau karomah itu sifatnya nggak bisa dicari, itu murni hadiah, dan tidak setiap wali memiliki karomah. Itu tidak setiap wali mendapatkan karomah, enggak. Itu kalau karomah. Nah kalau sihir, bantuan jin itu bisa diusahakan, bisa didapatkan dengan sebuah cara-cara yang mereka tempuh. Kemudian kalau karomah kan spontanitas, bukan kehendak kita gitu, spontanitas kejadiannya dan nggak bisa diulangin gitu. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir itu kapan saja dia mau, boleh, bisa, dan bisa terulang-ulang gitu. Kebal berulang-ulang itu bisa mereka. Itu adalah sihir atau bantuan dari jin. Dan nggak ada juga wali yang memproklamasikan gitu ya, mengatakan ini adalah karomah, nggak ada. Karena sifatnya hadiah. Spontanitas juga tidak menahu. Dia orangnya rajin, taat, soleh, akidahnya bagus, berada di atas sunnah, nyeberang jalan ketabrak deng gitu, kontainer besar ketabrak, nggak kenapa-napa gitu. Itu bisa jadi adalah karomah dari Allah Azza wa Jalla gitu.
Tapi nggak bisa diulang lagi ya. Bukan berarti dia, saya nggak kenapa-napa, sehat, alhamdulillah. Takjub gitu, satu Manado viral itu, ada bapak-bapak jenggotan misalkan, tanah cingkrang ketabrak kontainer, nggak kenapa-napa, viral, nggak sakit nggak apa gitu. Itu bisa jadi karomah. Tapi dia nggak bisa, coba nih besok lompat dari jembatan Soekarno, lompat dia, qadarullah mati. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir dia bisa, sekarang bisa dimain, bisa bal. Besok begitu aja bisa nggak? Bisa. Itu sihir. Kalau karomah nggak bisa begitu. Dia spontanitas bentuknya. Maka dilihat dari amalan orang tersebut bagaimana. Kalau dia orangnya taat, soleh, berada di atas sunnah, betul, bagus lah, lurus akidahnya, nggak ada kesyirikan, nggak main-main yang bid'ah, siapa tahu itu adalah karomah. Gitu. Tapi kalau dia orangnya bid'ah, syirik dan lain-lain, itu bukan karomah. Apalagi orang gila gitu. Orang gila itu karomahnya makin tinggi itu, waduh. Orang gila kan sudah tidak ibadah lagi, bukan karomah itu. Ya sudahlah itu namanya. Ada pertanyaan yang lain? Jadi itu kira-kira cara. Tapi kalau yang jadi masalah yang pelakunya itu, untuk membedakan ini karomah atau bantuan dari jin. Dia yang paling tahu dia main sama jin atau tidak. Ya kan? Dia yang paling tahu dia main sama jin atau tidak. Kalau dia main sama jin, pernah ngasih sembahan untuk jin, pernah bilang-bilang tolong kok saya ada ini nanti tolong ya. Berarti itu adalah bantuan dari jin, gitu. Dan tidak diperbolehkan minta perlindungan kepada jin untuk menolak madorot atau mendatangkan manfaat. Kan nggak ada loh para sahabat atau Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam meminta perlindungan atau pertolongan kepada jin, itu nggak ada. Tapi bisa, gitu. Nabi bisa tidak? Bisa, karena jelas bangsa jin itu ada yang beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Wa idh tarabna nafarum minal jin yastami'una al-Qur'an. Dan telah kami hantarkan kepada engkau wahai Muhammad bangsa jin, segolongan dari bangsa jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an, beriman kepada Nabi yang mulia. Bisa nggak Nabi? Nanti di Uhud bantu kami ya. Atau ada di buku sirah pasukan Uhud dibantu oleh 1000 jin, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Di dunia nyata ada nggak begitu? Ada nggak? Nanti saya akan serang dengan pasukan jin, saya akan serang tempat itu. Ada tidak? Ada. Tapi nggak pernah para sahabat dan Nabi yang mulia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Padahal ajib dalam peperangan itu kalau dibantu bangsa jin enak nggak? Enak, tinggal begini aja nih. Orang kafir banyak. Tungguin aja, tungguin. Ya kan? Kafir nggak ngeliat kan? Habis semuanya. Pedang-pedang mereka nusuk-nusukin diri sendiri. Itu jin yang main bisa nggak? Bisa, tapi dilakukan tidak? Enggak. Nggak ada minta perlindungan kepada jin Nabi yang mulia. Tapi bisa nggak minta perlindungan kepada jin? Kalau mau bisa nggak? Bisa Nabi, tapi nggak dilakukan. Para sahabat nggak ada. Enak sekali di zaman itu, dibutuhkan itu. Sering terjadi pertempuran, sering terjadi. Diperlukan? Diperlukan. Tapi dilakukan atau tidak? Kemudian ada yang menghalanginya nggak Nabi untuk minta tolong kepada jin? Ada nggak yang menghalangi? Hal-hal yang menghalangi Nabi untuk meminta perlindungan kepada jin ada nggak? Nggak ada yang menghalangi. Bisa aja Nabi SAW bisa. Tapi dilakukan atau tidak? Nggak dilakukan oleh Nabi. Bisa tinggal diam aja santai. Beres. Berantakan. Bisa tidak? Bisa. Jaya Islam? Ya, tapi enggak, mereka bertempur. Bahkan orang-orang besar meninggal dunia di kancah peperangan. Paman Nabi saja mati di medan peperangan, pamannya. Lebih baik jin saja sudah yang perang, pamannya sudah diam. Wahai Hamzah, Ijlis sudah duduk sini, tenang. Biar Hindun jin ini yang urus nanti. Enggak ada seperti itu. Maka enggak boleh kita meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ada pertanyaan? Apalagi untuk ngerjain PR gitu, kalau minta tolong jin nggak boleh, kerjain sendiri. Jinnya juga nggak sekolah, nggak ngerti. Ada pertanyaan yang lain?
Baik. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi masih di pembahasan yang sama ini berkaitan dengan isti'adzah. Namun di sini di sisi pendalilannya adalah ketika manusia beristi'adzah kepada bangsa jin. Contoh di dalam atau kasus yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun pembahasan kita adalah tentang al-isti'adzah, meminta perlindungan. Lafaz-lafaz isti'adzah banyak sekali nanti juga disebutkan di dalam hadis-hadis. Ada tuh hadis yang doa yang kalian hafal apabila di malam hari digoda oleh syaitan, itu isti'adzah juga. Bagaimana? Syarri wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Dari apa? Godaan setan ketika mereka datang. Bisa datang berarti jin ini bisa datang mengganggu itu. Itu dibaca ketika kalian susah tidur gitu, di malam hari. Pernah kan susah tidur di malam hari? Itu baca itu. Itu isti'adzah, itu sama. Meminta perlindungan kepada Allah. Gimana tadi? A'udzu bikalimatillah min godobihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kemarahan siapa? Dari kemarahan Allah, dan juga dari azabnya. Kemudian dari keburukan hamba-hambanya. Termasuk keburukan hamba-hambanya adalah para tukang sihir. Tukang sihir itu bekerja umumnya malam hari. Tukang sihir itu umumnya bekerja pada malam hari. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari Robnya waktu subuh ini. Dia malam hari bekerja. Kemudian di doa tadi gimana? Min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan Allah, dari azab Allah, dari hamba-hambanya. Kemudian dari godaan syaitan apabila mereka datang. Itu dibaca Pak. Gitu. Jadi kalau malam merasa diganggu, baca yang sudah kalian hafal itu. Ya jangan malah lari. Lari sih nggak apa-apa, itu tabiat. Emang di pondok ini banyak setan ya? Banyak. Banyak gangguan setan. Nanti Spaiki suruh nginap supaya bisa merasakan. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.